Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Meti Ara Fikri, saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan hari ini saya Meti Ara Fikri akan menjelaskan sedikit materi yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bisikan, atau kalau di dalam kitab Minhajul Abidin itu bisikan itu disebut dengan khotir. Nah, di sini yang pertama itu ada khotir atau bisikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Nah, berupa kebaikan atau penghormatan untuk menetapkan hujah. Dan ada juga khotir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa keburukan, yaitu sebagai bentuk cobaan dan fungsi pemberat dari ujian. Nah, teman-temanku sekalian, ada juga bisikan yang datang dari malaikat pembawa ilham, yaitu untuk berbentuk kebajikan. Sebab malaikat itu adalah pemberi nasihat dan diutus oleh Allah memang untuk menuntut ke jalan yang baik. Nah, yang pertama tadi ada bisikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, keburukan, dan ada juga bisikan yang datang dari malaikat mulhim yang diutus oleh Allah untuk menuntut kita ke jalan yang baik. Kemudian ada juga bisikan yang datang dari setan. Nah, yang datang dari setan itu adalah bisikan yang buruk, di mana bisikan tersebut akan menyesatkan kita dan menggelincirkan kita. Namun bisa jadi bisikan itu tidak langsung menuju kepada keburukan, tetapi kepada kebaikan dulu. Nah, secara meruntun, pertama menunjukkan kepada kebaikan yang nantinya akan menyesatkan kita. Contohnya seperti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadang mengajak kepada kebaikan, namun tujuan akhirnya menjadi sekutu bagi setan. Nah, inilah beragam jenis bisikan-bisikan. Setelah mengenal bermacam-macam bisikan atau khotir, engkau kini perlu memahami 3 soal penting yang mesti direnungkan dalam menyangkut bisikan atau khotir ini. Nah, yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin yang berbunyi wa amma faslun awwalu faqala ulama'una radhiyallahu anhum idza aratta an ta'lama khoti khairu min khotiri syarri. Nah, itu yang pertama. Pertama, sangatlah penting untuk mengetahui secara umum perbedaan antara perbedaan keinginan dan perbedaan yang buruk. Jadi perbedaan yang buruk dan yang baik, kita harus tahu perbedaan tersebut, perbedaan dari kedua tersebut. Nah, yang kedua, wa amma faslusani faqala ulama'una idza arata an tufriqa baina khotiri syarri yakuna min qabli syaitani wa baina khotiri syarri yakuna min qabli wan nafsi awwalu minal qabli lillahi ta'ala ibtida fangdur fihi minasalasi aujahu ahaduma in wajatuhu musammiman rotiban ala hailati wahidatin wa huwa minallah au min hawa nafsi wa in wajadtatu mud rotidan mungtorin ba'lam annahu minasyaitan. Nah, yang kedua selanjutnya perlu untuk mengetahui apakah sebuah keinginan buruk itu lahir dari godaan hawa nafsu atau disebabkan oleh bisikan setan. Nah, ada juga yang ketiga mengenai keinginan baik juga perlu diketahui sejak awal apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dari si setan. Jadi bisikan baik itu kita harus bisa membedakan bisikan yang datang dari Allah itu dari yang baik atau yang buruk. Nah, yang ketiga itu
Ketiga, mengenai keinginan. Keinginan yang datang dari Allah atau keinginan yang datang dari setan. Kita harus bisa menimbang-nimbangkan keinginan tersebut. Nah, cara timbangan yang pertama itu kita bisa menimbangkan lewat syariah yang sesuai dengan tuntunan agama. Jika perbuatan itu sesuai dengan syariah, sesuai dengan tuntunan agama, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, jika perbuatan itu adalah perbuatan yang berstatus subhat atau meragu-ragukan, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Akan tetapi jika masih belum juga jelas bagimu timbangan tersebut, kita bisa beralih kepada timbangan yang selanjutnya. Beralihlah kepada teladan yang ditunjukkan oleh para alim yang hidup di masa dulu, atau bisa kita sebut dengan orang yang soleh, salafun saleh. Apabila ada contoh dari mereka melakukan perbuatan tersebut, maka itu adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi jika perbuatan itu saja tidak pernah dilakukan oleh orang soleh, maka itu adalah perbuatan yang buruk, teman-teman. Nah, kemudian apabila teman-temanku sekalian masih belum bisa menentukan kebaikan itu baik atau buruk, kita beralih kepada timbangan yang selanjutnya, yaitu kita tawarkan saja kebaikan itu kepada hawa nafsu kita, lalu lihatlah reaksinya. Bila mana nafsu itu tidak suka, berarti bisikan itu baik. Tapi bila nafsumu cenderung kepada secara insting lahiriah itu merujuk kepada bukan karena kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu buruk. Sebab nafsu itu benar-benar menyuruh kita kepada keburukan dan pada asalnya tidak cenderung kepada kebaikan. Jadi teman-teman, dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan bahwa perumpamaan dari hawa nafsu itu bagaikan hewan harimau. Bila mana sudah menyerang lawannya, ia pantang berpaling kecuali karena dia sudah ada pada titik terendahnya. Itu adalah hawa nafsu. Nah, di sini juga ada perumpamaan ketika setan itu ibaratkan hewan serigala. Bila engkau mengusirnya dari satu titik, maka si serigala itu akan masuk pada titik lainnya. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang sudah mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Syekh Al-Imam berkata, demikian dosa-dosa itu menyebabkan kerasnya hati. Awalnya saja bisikan, kemudian menyebabkan kerasnya hati dan menutup kerasnya hati. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan bisikan dan kita sudah melakukan suatu ritual atau bahasa kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita masih merasakan bisikan tersebut, maka bisikan tersebut berasal dari hawa nafsu. Nah, ketika kita mendapatkan suatu bisikan, kita selalu mengingat nama Allah, maka itu bisikan yang berasal dari syaitan. Seperti disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut yang berbunyi min syarril waswasil khannas, yang artinya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Surat An-Nas ayat 4. Apabila engkau ingin mengetahui bisikan itu datang dari malaikat atau datang dari Allah, kita bisa mengetahui dengan cara ketika bisikan itu datang secara teratur, secara kuat, terkesan kuat, berarti itu bisikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bisikan itu terlihat timbul tenggelam, maka bisikan itu datang dari malaikat mulhim.
karena malaikat mulhim ditugaskan oleh Allah sebagai penasehat, sebagai pengarah kamu untuk menuju jalan kebaikan, teman-teman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi walladzi najahadu fima lanahdiyanahum subulana, yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, itu surat Ankabut ayat 69. Dalam kitab Minhajul Abidin, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ajaratu minasyaitoni ila fi khamsa mawadi'a. Sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama, tazwiju bikru ida adrokat qada'ud dini ida wajaba, taziru maiti ida mata, wakiro sifai ida nazala, wa taubatu minadzambi ida adba. Yang pertama, menikahkan gadis ketika gadis tersebut sudah menuju kedewasaannya. Nah, yang kedua itu membayar hutang jika sudah masuk pada temponya. Yang ketiga, menyelenggarakan porsi pengurusan jenazah apabila seseorang telah meninggal dunia. Nah, yang keempat, menjamu tamu apabila tamu tersebut berkunjung sesuai haknya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu bertaubat dari dosa apabila telah melakukan perbuatan dosa. Teman-temanku sekalian, dengan mengenali 7 tingkatan siasat yang tipu daya setan yang digunakan untuk menjerat manusia, itu yang pertama dengan cara mencegah sang hamba mengerjakan amal ibadah. Yang kedua, setan membisikkan kepada sang hamba untuk menunda-nunda pekerjaan amal ibadahnya. Nah, yang ketiga, setan menganjurkan pada si hamba untuk tergesa-gesa dalam melakukan amal ibadahnya. Yang keempat, setan membisikkan kepada hamba untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin agar orang yang melihatnya itu seperti memuji, dan itu nanti akan timbul rasa di mana rasa tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, setan ingin menjerumuskan sang hamba pada perbuatan ujub, mengagumi amal sendiri dengan mengatakan betapa hebatnya engkau, betapa hebatnya diri kita sendiri telah melakukan ibadah sebagus-bagusnya ibadah. Kemudian yang keenam, ini cara yang paling dahsyat yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, yang tidak banyak diketahui orang kecuali memiliki hikmah. Setelah gagal dengan cara 6 tersebut, kini setan memasuki cara yang ketujuh dengan cara membisiki kepada manusia dengan berkata, wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan diri kita sebagai hamba yang baik, maka sekalipun kita tidak melakukan ibadah, kita akan tetap dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, setelah kita mengenali 7 tipu daya setan, kita selanjutnya masuk pada godaan keempat, yaitu hawa nafsu. Nah, di sini ada 2 sebab alasannya. Yang pertama, nafsu itu seperti pencuri dan perampok di rumah kita sendiri. Sangat berat untuk melindungi dari musuh yang seperti itu, yang bersembunyi dalam dirimu sendiri. Terus yang kedua, alasan kedua adalah nafsu itu merupakan musuh yang dicintai. Manusia itu umumnya ketika dia sudah mencintai sesuatu, maka aib apapun yang ada di dalam orang yang dia cintai itu akan tertutup semua. Nah, itu dari perumpamaan dari godaan yang keempat, yaitu hawa nafsu. Setelah kita mengenal apa itu hawa nafsu, sekarang kita memasuki fase di mana
cara mencegah hawa nafsu. Dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan, seorang ulama mengatakan, ulama'una radhiyallahu anhum innama yudillilu nafsu wa yaksir hawaha salasa. Jadi ada 3 tingkatan yang bisa digunakan untuk menekan hawa nafsu itu. Nah, yang pertama itu dengan cara man'un syahwati fa inna dzabata haruna talinu ida nuqsa min ulafiha. Nah, itu yang pertama. Dengan apa? Dengan cara kita menekan diri kita, dengan cara menekan menekannya agar si hawa nafsu itu tunduk kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, wasani hamlu asqali ibadati alaiha fa inna himaza idza zida fi ma'al naqsoni minal alifihi tadla wa in wang qoda. Nah, itu yang kedua, yaitu dengan cara memberi beban berat kepada diri kita, yaitu dengan kita melakukan ibadah, dengan kita memberikan spiritual kepada diri kita, maka itu bagaikan seorang keledai yang ketika dia ditekan oleh majikannya, maka si keledai itu akan tunduk. Nah, yang ketiga yaitu wasalisu isti'ana billahi azza wa jalla wa tadurru'u ilaihi bi an yu'inaka wa illa fala muhlasu amma tasma'u kuli Yusufa alaihi salam. Itu yang ketiga, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Dengan kita merasa rendah di depan Allah, maka disitulah pertolongan Allah datang untuk menolong kita. Sekarang kita masuk pada takwa, yaitu senjata melawan godaan syaitan dan hawa nafsu. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin juga dijelaskan ada 12 manfaat dari takwa tersebut. Nah, manfaat pertama itu mendapatkan pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang bertakwa. Terus yang kemudian mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari si musuh. Nah, yang ketiga mendapatkan dukungan dan keamanan. Yang keempat diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan diberi rizki yang halal. Yang kelima diperbaiki amalnya. Yang keenam mendapatkan ampunan dari dosa. Nah, yang ketujuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8 itu diterima amalnya. Yang nomor 9 mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Yang ke-10 mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Nah, yang nomor 11 itu selamat dari api neraka. Yang terakhir itu mendapat anugerah kehidupan yang kekal di surganya Allah, teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan ada 3 keuntungan yang bakal didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, keuntungan yang pertama itu seseorang tersebut mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taufik tersebut itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa atau penuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kemudian yang kedua diperbaiki amalnya dan disempurnakan kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu diterima amalnya. Semua amal yang kita berbuat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Minhajul juga dijelaskan ada seorang ulama yang berkata, qalu rahimakumullah manazalut taqwa salasa. Jadi disebutkan dalam kitab Tangkihul Qaul juga dijelaskan ada 3 tingkatan bertakwa. Yang pertama takwa anis syirik, bertakwa dari perbuatan syirik. Yang kedua takwa anil bid'ah, takwa dari perbuatan bid'ah. Yang ketiga takwa anil maksiyah, takwa dari perbuatan dosa. Nah, di sini ada 3 tingkatan yang bertakwa. Nah, ketingkatan takwa itu disebutkan dalam surat ketiga tingkatan
Ketiga tingkatan itu juga ada di dalam surat Al-Quran. Ketiga tingkatan takwa itu telah disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, laisa aladdina amanu wa amilu solihati junahun fima to'i'u ida mataqo wa amanu wa amilu solihati summataqo wa amanu summataqo wa ahsanu, yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Al-Maidah ayat 93. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa takwa yang pertama itu digunakan dalam ayat di atas adalah bermakna penolakan terhadap syirik, dan kata imam berkata pengakuan atas keesaan Allah atau tauhid. Nah, di sini juga ada di dalam kitab Minhajul Abidin juga dijelaskan Fataqa'ula wa taqwa anisyirik wal iman dini fi muqabalatiha wa tauhid. Nah, yang kedua dijelaskan juga wa taqwa saniyah anil bid'ati wal imanu ladzi dzukira ma'aha iqraru uqudissanah wal hama'ah. Nah, takwa yang kedua itu dalam ayat ini bermakna penolakan atas perbuatan dosa, atas perbuatan bid'ah. Sedang maksud dari kata imam di sini yang melekat pada kata takwa adalah pengakuan terhadap prinsip-prinsip ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang ketiga juga dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, wa taqwa salasa anil ma'asi fari'ah wal iqrari fil hadihil muzilati faqala balaha bil ihsani. Jadi takwa yang ketiga itu bermakna menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Sedangkan kata ihsan yang mengikuti takwa bermakna bertambahan ketaatan dan perbuatan kebajikan. Jadi dalam ayat di atas Al-Maidah ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 tingkatan bertakwa, yaitu tauhid sebagai lawan dari syirik, sunnah sebagai lawan dari bid'ah, dan taat dan bertaubat kebajikan sebagai lawan dari dosa. Inilah penjelasan para ulama tentang bertakwa, teman-teman. Mungkin cukup sekian vlog Media Araf Fikri pada kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi penonton sekalian. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.